Saat ini kita berada di mode 10, Creating a Winning Service Offering. Dan ini adalah segmen pertama tentang Service Development Process. Bagaimana kita akan menggelar sebuah layanan mobile app. Ini mata kuliah platform dan pengembangan aplikasi mobile dengan saya Yusef Rosmansyah yang merupakan dosen utama dari mata kuliah ini. Baik, ada 3 dimensi dari service creation. Di sini kita lihat ada yang pertama translation of customer needs. Ini biasanya dinamakan lingkaran U, user needs di sini ya. Kemudian integration of technology enablers. Nah, di sini adalah T ya, teknologi. Kemudian lingkaran yang ketiga adalah building market channel access. Ini M, ini marketing. Nah, kalau tiga lingkaran ini dapat beririsan dengan baik, maka kita mendapatkan lingkaran irisannya di tengah yang dinamakan I atau inovasi. Jadi kata lainnya adalah di sini U, di sini T, di sini M, di sini I, UTMI. Creating winning services. Nah, kalau terkait dengan hustler, kemudian ada hacker, kemudian ada hipster, ya sebenarnya ini sangat terkait dengan 3 personalitas utama yang perlu ada dalam sebuah startup atau perusahaan ya. Baik, jadi kita harus berorientasi kepada kebutuhan pengguna, bagaimana pengguna itu menjadi sangat terbantu dengan layanan kita yang berupa aplikasi mobile, sehingga bisnisnya dapat berjalan dengan lancar dan para calon pengguna dapat mendapatkan aplikasi mobile kita dengan mudah melalui sebuah proses pasar bebas ya, yang ada di saat ini ada di 2 marketplace ya yang utama. Nah, service development process itu bisa dibilang gampang. Kita bikin aplikasi kemudian diunggah ke marketplace, tapi itu sebetulnya risiko gagal sangat besar. Kalau ingin yang lebih proper, ini ada beberapa bagaimana caranya kita menggelar sebuah layanan, terutama kalau kita mulainya dari sebuah perusahaan. Jadi di sini ada company strategy, kemudian ada service strategy, kemudian ada service concepts and business case, kemudian development, kemudian ada introduction to market and launch, barulah service lifecycle management. Dan nanti di sini ada DevOps misalkan ya, kemudian ada juga katakanlah proses di sininya merupakan pakai Kanban lah atau pakai Scrum begitu ya. Nah, kemudian di dalam proses-proses ini ada proses yang lebih detail. Nah, nanti kita akan mencoba masuk ke lebih detail ini. Untuk hal-hal yang sederhana tentu saja kita dapat melewati beberapa yang detail-detail ini. Tetapi ada yang tidak bisa ditinggalkan. Ini beberapa tahapan penting. Di sini summary of service concepts and business case phase with key activities and decision. Jadi mulai dari idea generation, kemudian ada concept evaluation, ada feasibility and definition, ada plan and design, development, test, plan and design, introduce and launch. Nah, akhirnya kemudian berjalanlah service life cycle itu. Oke, ini untuk pengenalan dulu ya. Kita nanti akan masuk ke dalamnya dengan lebih detail di segmen-segmen berikutnya. Nah, di sini the revenue side of the business case and concept phase itu kita mengenal dulu bahwa ada konsumen, ada terminal penetration, ini smartphone-nya. Misalkan kita mau mentarget masyarakat di region A misalkan ya. Nah, kita harus tahu
konsumennya tipenya bagaimana, kemudian kebanyakan menggunakan platform apa nih, iOS misalkan atau Android. Kemudian service take up, nah seperti apa, sudah berapa banyak yang kenal dengan layanan kita. Nah nanti akan menjadi active users. Kita tahu ya ada 5 tahapan, bagaimana mulai dari acquisition sampai jadi referral itu. Nah anggaplah ini sudah menjadi referral ya, active users ini penggunaannya bagaimana, pricing pointnya dari kita bagaimana sehingga kita mendapatkan revenue. Kita akan membungkus ini nanti di business plan menjadi sebuah misalkan bisnis model canvas. Kemudian di business plan akan lebih rinci lagi. Keunggulan dari bisnis aplikasi mobile adalah adanya model 5M ini ya. Mobile itu ada movementnya, ada momennya hampir selalu terbuka, setidaknya 16 jam per hari itu ya. Kemudian me is extending my community and myself. Semakin banyak aspek sosialnya, aspek kadang-kadang ya narsisismenya, maka itu bisa jadi semakin baik aspek sosialnya. Kemudian money ini memudahkan orang value-nya untuk mengembangkan kemampuan finansialnya. Karena dengan smartphone sekarang bisa melakukan berbagai macam aktivitas keuangan ya. Kemudian machine, nah ini smartphone itu semakin powerful, kemampuannya semakin luar biasa. Nah dengan ada 5M ini maka bisnis di bidang aplikasi mobile ini menjadi sangat-sangat menjanjikan ya. Oke, nah ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Mengapa service creation-nya itu tidak berhasil. Kita akan masuk nanti membahas lebih detail di segmen berikutnya. Sekarang pengenalan saja dulu. Tetap semangat.